Orang yang sedang mencari kehormatan dengan sorbannya, mencari kehormatan dengan sajadahnya, mencari kehormatan dengan amal-amalnya, ngasih jariah-jariahnya untuk mencari kehormatan, untuk mencari pencitraan. Kemudian bohongi tentang kebenaran, ngamuk. Jangan katakan kamu iman, walakin kul aslamna, tapi katakan kamu telah Islam. Kehidupan duniamu telah diselamatkan dengan kamu melakukan kegiatan-kegiatan ini, kemandirian, kedaulatan. Wala ma'yadhul iman, karena bab iman ada butiran yang harus dimasukkan ke dalam hatimu. Sehingga kamu mengetahui taat kepada Allah, kamu kenal kepada Allah, tidak hanya hurufnya, tidak hanya tulisannya. Dan taat kepada Rasul bukan fisik wujud saya. Harus ada butiran iman yang dimasukkan ke dalam hatimu. Jika itu yang ingin kamu tempuh, la yalitkum min a'malikum, sungguh apapun perbuatan baik yang telah kamu lakukan tidak mengurangi sedikit pun sebagai amal ibadahmu. Itu wujud Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bagaimana Kanjeng Nabi supaya saya berada di dalam iman itu? Supaya kami dalam kepastian ikatan. Aku bersaksi. Sehingga tidak hanya Islam, tapi digenapi dengan iman. Sehingga berada dalam kebenaran haknya, keberadaan adanya ilmu hakikat. Yang menjadikan dalam kepastian alamat tujuan kehidupan terbimbing dan terarah. Pasti di atas Siratal Mustaqim, bukan hasil tafsir dan kira-kira. Bagaimana Kanjeng Nabi? Kan begitu. Karena jelas bahwa inna arsalnaka, engkau diutus ya Nabi kepada sahabat kepada Nabi Muhammad ini. Ini arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira. Karena engkau diutus supaya manusia itu dalam ikatan saya bersaksi. Bersaksi atas mengadanya keberadaan Tuhan. Dan bersaksi atas engkau Nabiullah sebagai Rasul utusan Allah. Syahidan. Saya baca apa adanya. Syahidan masdar, berarti mutlak, dengan sebenar-benar bersaksi. Wa mubashiron, sehingga mengetahui tentang hakikat hidup. Ini loh fitrah manusia yang asal dari manusia ini, wa nadhiron, dan mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup. Dan engkau diutus sebagai terang cahaya. Tidak ada engkau berarti gelap. Ini artinya kan fakta. Wa da'iyan ilallah bi'idhnih. Wa da'iyan sebagai cahaya. Wa sirjan munir, nyata. Saat itu juga terjadi. Wa minanas, banyak manusia yang menjelaskan dan menerangkan filah berada di dalam Allah, menjelaskan tentang ketuhanan, menjelaskan tentang tauhid, bighairi ilm, tapi tanpa ilmu.
Yang dimaksud ilmu di sini bukan wawasan. Ilmu adalah sesuatu yang disebut hidayah. Ini loh ilmunya. Ilmu yang menunjukkan hakikat. Ilmu yang menunjukkan fitrah. Ilmu yang menunjukkan terang. Ilmu yang menjadikan mengenal pintunya mati. Ilmu yang menjadikan seseorang mengenal Tuhan. Tapi banyak manusia berbicara tentang tauhid. Banyak manusia berbicara tentang ketuhanan. Ini duduk cangkemku, ini kan ayat. Filah bighur ilm walahudan. Tidak di dalam cahaya. Tidak di dalam kitab munir. Kitab yang nyoto. Kitab yang bisa ditanya. Kitab yang bisa menjawab. Kitab yang bisa berbicara. Kan gini ayatnya. Bukan kitab hasil tulisan. Kalau ini kamu sebut kitab, itu kan kesepakatanmu wae toh. Kesepakatanmu gitu loh. Apakah kira-kira sama kitab ini dengan yang dimaksud di dalam Al-Quran kitab itu podo poga kan begitu. Kan bisa jadi kan beda. Podo karo kuburan. Kuburan ya kesepakatan kita dengan masyarakat ini kuburan. Kemudian di Quran juga ada ayat kuburan. Apakah kira-kira yang dimaksud dengan wa anta bimuslim man fil kubur, yang dimaksud dengan kubur di dalam Al-Quran, itu yang dimaksud adalah kuburan yang kita gunakan untuk mendem orang yang telah meninggal. Kan begitu. Logis toh? Paham maksud saya? Nggawe kuburan yang kita sepakati untuk ngubur penduduk desa ini, kita juga tidak pernah ngekei pemberitahuan ke kantor Allah. Dan kita juga tidak pernah memberitahu dengan surat pemberitahuan ke malaikat mungkar nangkir. Ya terkadang itu menjelaskan sesuatu itu arepe celengean, malaikat tinggi celengean begitu ya. Akeh wong nesu mergo dikira saya itu celengean kar kan gitu. Akeh wong nesu kuwi. Malaikat gidulanan. Enek temen yang ke saya tuh WA. Gus, malaikat jenengan pas ngaji di depan, di atasnya dikasih Quran, di samping belakangnya dikasih sandal jepit. Terus kemudian malaikat mungkar itu datang sama malaikat mungkar nangkir. Kaget. Kir, ayo balik. Kenapa kok balik? Jelas Islam. Timbang daripada kita menghabiskan waktu, masih banyak sing kudu kita datangi satu persatu. Itu jelas di atasnya sudah ada Al-Quran, di ngisore sandal jepit, di depan dia itu ada sajadah yang sudah luwuk, di belakangnya sorban. Itu berarti mesti ison jawab. Kenapa harus kita tanya? Ya yuk ditinggal waikir. Kan gitu. Itu ada temen, Gus, malaikat kok ngidulanan kan gitu. Koncoku tak jawab ngono pisan. Jadi keberadaan Rasul itu pasti. Keberadaan Rasul. Ini sekaligus kalau kita mau cerdas, berarti al-ulama wa warisul anbiya itu pasti berkaitan dengan apa yang tertuang di dalam ayat ini. Fat 28 ini salah satunya. Tadi di atas kan sudah syahidan, mubasyiron, nadhiron, pasti berkaitan dengan ini. Disebut sebagai ulama itu pewarisnya nabi, nabi-nabi, itu pasti berkaitan dengan ini. Mutlak-tlakmu. Itu semutlak-tlakmu, wis kakek dinyang gitu loh. Oh diarani pewarisnya nabi itu, ya nabi, nabi kan begitu kan jelas.
kowe tak utus itu adalah syahidan, untuk musyahidan, mubasyiron, nadhiron, untuk mengajarkan huda, untuk mengajarkan al-haq, untuk menunjukkan al-haq, untuk menunjukkan al-huda. Kan begitu. Pasti berkaitan ini dan zikir. Pasti begitu loh. Jadi kalau ulama mbok takoi zikire piye? Zikir itu ingatan hati, ada kehadiran dengan Tuhan. Kayak ison jawab, berarti tanda tanya. Musyahidan umpamanya, bagaimana caranya supaya saya bersaksi? Yura iso. Berarti bukan gitu loh, gampangan kan begitu loh maksudnya. Tapi bukan berarti kemudian untuk tinggi ngelok-ngelok enggak begitu maksud saya. Maksudku nek jenengan ngerti, yo aja kebablasan nek mau ngaku begitu loh. Tapi nek jenengan tetap ngaku, aku yo ora piye-piye. Tetap tak suguh. Tetap nek gak somaem tak kirimi gitu loh. Bil huda, karena Rasul diutus dengan risalah itu adalah huda wa dinil haq. Jadi bukan Nabi Muhammad diutus bil huda, kemudian definisinya bukan. Huda itu ini loh. Dinil haq itu ini loh, begitu gitu loh. Masa Nabi Muhammad nggoleki kitab enggak toh kan gitu. Al-haq, keberadaan Rasul dengan risalah al-haq min rabbik bil huda, membawa hujah hidayah yang berupa terang-terangnya mana, lampunya mana, dinil haq, kehidupan dalam kebenaran al-haqnya, kehidupan dalam hakikat, mengetahui mengenali fungsi dan tugas kehidupan berdunia. Dunia itu hanya alat, dunia itu hanya media. Intinya itu adalah diri yang berada di dalam jiwa, itu yang dipulangkan. Makanya kalau kita benturan, kalau kita congkrah, kalau kita olok-olokan, kalau kita tidak rukun, berarti kita hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini. Berarti kita tidak mengetahui tentang hakikat kehidupan. Kan begitu logikanya. Untuk mengetahui adanya diri yang di dalam jiwa, di dalam anfus, awalam yatafakkaru fi anfusihim, kenali diri kamu yang berada di dalam jiwamu, ya harus mencari fas'alu ala dzikr, kamu harus mencari ahli zikir. Ojo ditafsiri kemudian diprasangkai ahli zikir sama dengan ahli Quran. Beda, itulah tafsiran kita. Tafsiran umumnya podo wong-wong kuwi. Ahli zikir dimaknai ahli Quran. Ya beda. Ayat itu dikatakan fas'alu ala Quran, enggak salah, bener banget. Ngopo Allah menggunakan ahli zikir? Mergo ahli zikir ya ahli zikir. Apalagi tasdid, muta'alim, mutakalim, dan jelas majhul. Artinya bahwa pada saat berbicara tentang fas'alu, maka jika kamu tidak tahu apa itu zikir, fas'alu, tanyakan kepada ahli zikir. Namanya ahli zikir itu mufrad, mung sitok til, upamane dianggap Quran. Pemane wong sing iso Quran, ya wong sitok ndil gitu loh. Ora saben wong iso hafal Quran, iso jelaskan Quran, ala zikir enggak iso. Karena zikir di sini maknanya mufrad, ala zikir itu mufrad. Setiap waktu di masing-masing zaman sahabat-sahabat umat hanya ada satu. Pasti ada gitu. Ada ahli zikir. Zikir itu ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi mengenal Tuhannya. Ya carilah ahli yang dapat menunjukkan supaya mengenal Tuhan.
gak sah ya kesimpulan apa ya iso gak mungkin ora petuk wis nyimpulne gitu loh. Sing akeh ngono kuwi. Sadurunge nyimpul ki mbok petuk-tuk gitu loh. Terus rasa gawe tafsir jarak jauh kono. Kemudian gawe odo-odo komentar pegel Mas. Kita kan tidak bermaksud itu gitu loh. Ngomong ki ya nek dasare. Mbok mikir ngono gitu loh. Nek ngawur kan ya bar sibar beh, cuek gudil ada entot. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya itu dinil haq ya, itu sudah. Kemudian maka laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrakum. Itu kan sangat jelas dzikrukum. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh dengan sebenarnya nyata kami turunkan. Kami loh ya, anzalna itu kami itu bukan saya. Kami itu berarti ada keterlibatan hamba menyampaikan kepada manusia, itu ada keterlibatan hamba. Anzalna, kami turunkan kepada kamu fakta kitaban, fakta kitab. Ini juga bentuk jadi, fakta kitab yang sebenar-benarnya yang dapat kamu tanya dan kamu minta kitab itu. Bukan kamu membaca kemudian kamu tafsiri sendiri, bukan begitu. Kalau di terjemah aslinya kan begitu gitu maksudnya. Gitu ya. Bukan pikiran kita tuangkan tulisan kemudian itu disebut kitab, bukan. Kitab yang menulis Allah sendiri, siapa? Ya utusannya itu gitu loh. Kepada kamu fakta kitab yang sebenar-benar yang dapat kamu tanya, kamu minta, di dalamnya terdapat kamu dapati adanya ilmu zikir, fihi zikrukum. Apa kamu tidak berpikir? Benwong kan setiap orang sepakat zikir itu kan intinya tauhid kan, kemudian menjadikan kita zikir. Wa ma ja'alahum jasad, dan tidaklah kitab itu, Alkitab itu, nek kitab memang buku, Alkitab itu intinya yang hak, yang wenang, yang sah, dan tidaklah kami jadikan mereka itu tubuh-tubuh yang tidak memakan. Dia memakan dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Artinya para nabi, para rasul ya normal, sing didepi mergo menungso normal. Maka juga makan, juga minum. Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. At-to'ama wa makanu kholidin. Enggak kekal. Artinya apa nih? Mengabarkan kepada kita setelah Nabi Musa meninggal, enggak kekal. Fisiknya itu loh, mereka ini enggak kekal. Tapi ajaran itu harus terus ada gitu. Kan gitu seharusnya pikiran kita. Maka kalau sudah meninggal, jangan kamu puja-puja, enek penerusnya begitu loh. Maksudnya begitu. Jangan kamu cari bukunya apa ya yang ditulis ya, enggak. Golek ana sing ngelanjutkan gitu. Engko lak kejawab permasalahan dunia ini, permasalahan global ini. Makanya kan fasaul dzikir tadi sudah saya sampaikan, wa ma'arsala qablaka ila rijalun. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu yang keberadaannya rusulana tatro. Rusulana tatro itu mata rantai silsilah sambung kait mengikat sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Keberadaan rasul itu tidak lain dalam kepastian membawa risalah inisiasi wahyu nuhi
ilaihim nuhiya ilaihim. Keberadaan Rasul itu tidak lain dalam kepastian membawa risalah inisiasi wahyu kepada mereka. Maka jika kamu tidak mengetahui bagaimana zikir yang ada kehadiran, yang dapat menjadikan adanya kehadiran keberadaan Tuhan di dalam hatimu, maka tanyalah. Hanya jika sesama dengan Rasul itu, maka ditunjukkan tentang apa itu Tuhan.